kita akan membuat quiz. Kita klik add an activity or resource. Nah, kita pilih quiz. Nah, kita klik add. Nah, untuk membuat quiz ini butuh 2 tahapan. Tahapan pertama adalah membuat wadahnya. Tahapan kedua kita membuat soalnya. Nah, sekarang kita akan membuat wadah. Kita tulis judul kuisnya, misalnya kuis 1. Nah, deskripsi ini adalah petunjuk, misalnya seperti itu. Jadi yang kita tulis di sini ini bukan soal, tetapi petunjuk. Kemudian juga jangan lupa diklik ini supaya petunjuk itu akan langsung kelihatan di halaman course. Nah, untuk timing kita lihat apabila kita menghendaki quiz bisa dikerjakan pada tanggal tertentu, ini bisa kita klik enable. Kapan quiz mulai bisa dikerjakan dan kapan quiz tutup. Misalnya kita bikin quiz dikerjakan 2 hari, kita bisa centang ini dan kita pilih misalnya tanggal 6. Jadi mulai dikerjakan tanggal 4 hingga tanggal 6. Nah, kemudian time limit ini adalah waktu yang digunakan untuk mengerjakan kuis tersebut. Kita tulis saja misalnya 10 menit. Terus kita klik save and display. Ya, sudah kelihatan di sini petunjuknya, ada info bahwa kuis ini akan dibuka pada tanggal dan jam sekian, tutupnya pada tanggal dan jam sekian. Time limitnya 10 menit, grading metodenya highest grade. Nah, di sini ada info, no question have been added yet. Artinya soalnya belum ada. Jadi yang barusan kita lakukan adalah membuat wadahnya. Nah, untuk membuat soal ada beberapa cara. Kita bisa membuat soal satu-satu, atau yang lebih cepat kita bisa mengimpor. Nah, kita klik impor. Saya akan mencontohkan bagaimana mengimpor file menjadi soal-soal. Yang akan kita pakai adalah GIF format. Oke, kita jelaskan GIF format. Nah, ini adalah contoh soal menggunakan GIF format. Jadi bisa kita lihat di sini, kita buka notepad atau teks. Nah, kita tulis soalnya, ini yang nomor 1. Tapi kita tidak perlu memberi angka 1 di sini. Langsung saja soalnya kita tulis. Ini adalah soal pilihan ganda. Ini soalnya, kemudian jawabannya ada 4 alternatif. Ya. Sebelum kita menulis 4 alternatif ini, maka di sini harus kita tulis kurung kurawal buka. Baru 4 alternatif kita tulis di bawahnya. Nah, yang perlu diperhatikan pada alternatif jawaban yang betul, ini kita beri karakter sama dengan. Nah, di depan jawaban-jawaban yang salah, kita beri karakter wave atau gelombang. Nah, di sini kelihatan ini jawaban salah, ini salah, ini salah. Nah, setelah selesai 4 alternatif ini harus diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Seperti inilah aturan menulis soal dalam format GIF. Ini satu soal. Untuk membuat soal berikutnya, tinggal kita klik enter, ada spasi di sini. Terus kita membuat soal yang kedua. Nomor soalnya jangan ditulis. Kemudian alternatif jawabannya kita tulis di sini, diawali dengan kurung kurawal buka. Kemudian alternatif jawabannya kita tulis di bawahnya. Yang betul diawali dengan sama dengan, yang salah diawali dengan karakter wave. Kemudian kita akhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, soal ini masih bisa diberi tulisan tambahan di bawahnya, asal tidak ada spasinya, karena kalau diberi spasi itu berarti ganti soal. File ini kita simpan, hasilnya kita masukkan ke sini. Nah, kita drag di situ,
untuk contoh ini saya bikin 10 soal, terus kita klik impor. Ya, kelihatan di sini proses. Ya, sudah kelihatan ada 10 soal yang berhasil diimpor. Terus kita klik continue. Sudah berhasil dalam question bank. Ini kita baru saja mengupload 10 soal. Maka kita bisa melanjutkan masuk ke kuis tadi. Kita klik link ini, kuis. Nah, ini kembali ke halaman yang tadi. Kita akan memasukkan soal-soal ke dalam kuis ini. Kita klik edit kuis. Ya, kita lihat masih kosong, belum ada soal sama sekali di sini. Nah, di sini ada tombol add. Kita klik add. Ini ada 3 kemungkinan kita menambah soal dengan membuat soal satu demi satu, atau dari question bank, atau soal random. Nah, karena bank soalnya sudah ada, saya akan memilih yang tengah, from question bank. Nah, akan muncul, kelihatan, kita pilih ada di bank yang mana. Ada 10 soal di situ. Nah, kita tinggal pilih soal mana saja yang akan kita tambahkan ke kuis. Kalau kita mau nambahkan semua, kita klik ini, terus kita klik add selected question to the quiz. Sudah kelihatan kuis 1, sudah ada isinya, ada 10 soal. Kalau kita mau agar munculnya soal random, maka bisa kita klik shuffle. Kita bisa kembali ke quiz, klik ini. Nah, akan kelihatan di sini sudah berubah tampilannya. Kita bisa klik preview quiz now. Nah, di sini ada warning karena quiz ini ada waktunya. Klik start attempt. Nah, akan muncul soal secara default. Ini soal muncul satu persatu di sini. Mahasiswa bisa memilih salah satu jawaban yang betul. Kemudian ada navigasinya di sini. Nah, kita lihat munculnya soal ini adalah random. Ini soal yang nomor 1. Maka tadi ketika menulis soal tidak perlu ditulis angkanya, nomornya, karena sistem akan memberi nomor secara otomatis. Misalnya kita bisa pilih, kemudian next, lewat tombol ini juga bisa. Ini soal yang kedua, misalnya kita klik next. Ini yang ketiga, kita pilih lagi misalnya. Nah, ini juga bisa kita pilih melalui navigasi ini, misalnya langsung ke 9 boleh, atau kembali lagi ke 1 juga boleh. Nah, kalau dirasa sudah cukup, maka klik finish attempt. Nah, di sini ada waktu yang tersisa. Karena tadi quiz ini kita set 10 menit, maka di sini waktu akan berjalan mundur. Ya, ini masih ada waktu banyak, tapi kita coba untuk finish attempt, ya, untuk menyelesaikan quiz ini. Nah, ada info summary, soal mana yang sudah kita jawab, mana yang belum, untuk memberitahu. Kalau mau mengerjakan lagi, tinggal return to attempt, karena waktunya masih ada. Tapi kalau dirasa cukup, kita klik submit and finish. Finish all, akan kelihatan di sini summary-nya. Ada nilainya di sini, nilainya 1. Nah, berarti betul 1 dari 10. Waktu yang digunakan tadi 2 menit. Nah, itulah cara membuat quiz. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.